Sunnatullah memang diciptakan dengan berbagai macam sebab. Dan setiap sebab itu bisa menguatkan kita, bisa menggoyahkan kita, atau bahkan menyeret kita jauh dari Dia yang menciptakan sebab itu sendiri. Masalahnya bukan pada sebab, masalahnya selalu ada pada tempat hati bersandar. Karena ketika sebab itu runtuh, ketika usaha hancur, ketika rencana gagal, kita sering berkata, kenapa Allah kirim musibah seperti ini? Padahal boleh jadi, itu bukan bala, melainkan pembongkaran sandaran. Tanpa sadar sedikit demi sedikit, sandaran hati bergeser. Awalnya kita takut kehilangan sebab. Lama-lama, kita lebih takut kehilangan sebab daripada kehilangan Allah yang menciptakan sebab. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang sangat aneh. Kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan sajadah. Lebih takut kehilangan kawan daripada kehilangan munajat. Lebih takut kendaraan rusak daripada salat yang dilambatkan, bahkan ditinggalkan. Coba perhatikan dirimu sendiri. Saat uang hilang, hati gelisah, pikiran kacau, tidur terganggu. Saat kawan pergi, dada sesak, emosi naik, hari terasa berat. Tapi saat salat dilambatkan, bahkan terkadang ditinggalkan, kita merasa baik-baik saja, asal rezeki tetap mengalir. Bukankah ini tanda yang sangat jelas? Bukan tanda miskin, bukan tanda gagal, tapi tanda sandaran telah berpindah. Dalam Nasaihul Ibad disebutkan, barang siapa menyangka bahwa ia memiliki penolong yang lebih utama selain Allah, maka sedikitlah ma'rifatnya kepada Allah. Artinya bukan ia tidak beriman, bukan pula ia kafir, tapi ia mengenal Allah secara nama, belum menghadirkan Allah sebagai sandaran rasa. Siapapun yang keadaan hatinya naik turun tergantung pada sebab, itu pertanda ia masih belajar mengenal Tuhannya. Dan penyakit hati ini paling jelas terlihat saat sebab dunia dicabut. Bukan saat kita sukses, bukan saat dipuji, tapi saat gagal, saat kehilangan, saat ditinggalkan. Lalu kita beralih ke bagian kedua. Kita hidup di tengah manusia, jaringan sosial, karakter yang beragam. Ada yang menyenangkan kita, ada yang menyakiti kita, ada yang memuji, ada yang menjatuhkan. Tapi kalau kita mau berpikir lebih dalam, apakah mereka benar-benar yang menanamkan marah, sedih, dan gelisah di hati kita? Ataukah itu muncul karena cara kita memandang peristiwa itu sama, orangnya sama, kalimatnya sama, tapi hati tiap orang berbeda-beda. Maka yang sebenarnya membuka pintu kegelisahan bukan orang lain, melainkan sudut pandang di dalam diri kita sendiri. Karena itu para hukama berkata dalam kitab yang sama, barang siapa menyangka bahwa ia memiliki musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, maka sedikitlah ma'rifatnya terhadap dirinya. Dari sini kita belajar satu hal penting. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, bukan karena dunia lembut kepadanya, tapi karena ia lebih dulu mengenal dirinya sendiri. Dan cara mengenal diri bukan dengan sibuk mengoreksi orang lain, melainkan dengan sering memeriksa keadaan batin sendiri. Analoginya seperti ini. Seseorang yang memiliki kendaraan, tapi tidak pernah memeriksa mesin, ia hanya mengganti stiker, memoles bodi, memperindah tampilan luar. Lalu suatu hari, mesin itu mati di tengah jalan. Apakah salah jalan? Apakah salah cuaca? Atau karena ia lupa merawat bagian dalam? Begitulah hati. Jika kita hanya sibuk memperbaiki dunia luar, tapi jarang memeriksa nafsu, niat, dan sandaran, maka suatu hari kita akan runtuh tanpa tahu kenapa. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dua hal. Siapa diri kita, dan kepada siapa selama ini kita bersandar. Maka yang perlu kita jaga bukanlah sebab, melainkan tempat hati bersandar. Sebab dunia diciptakan untuk dilewati, bukan untuk menggantikan Tuhan di dalam dada. Jika hari ini hatimu terasa gelisah, mungkin bukan hidupmu yang salah, tetapi hatimu sedang diajak kembali. Kembali menjadikan Allah sebagai sandaran utama, dan diri sendiri sebagai yang pertama diperiksa. Jika renungan ini mengetuk hatimu, silakan like agar ia sampai ke hati yang lain. Dan subscribe, agar kita bisa saling mengingatkan, pelan-pelan, tanpa menghakimi.